warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Novita Asmailahi, SPD MSI. Saya adalah dosen Diploma 3 pada program studi Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Fisika Terapan. Mata kuliah Fisika Terapan diberikan kepada mahasiswa pada perkuliahan di semester genap dengan jumlah 2 SKS teori sebagai pengetahuan dasar mahasiswa untuk melanjutkan perkuliahan di Teknik Elektronika pada semester selanjutnya. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Fisika Terapan, yakni yang pertama, menguasai konsep teoritis sains dan sains terapan pada bidang instrumentasi, sistem kendali, dan bidang elektronika lainnya. Dan yang kedua, capaian pada pembelajaran Fisika Terapan adalah mahasiswa mampu menerapkan matematika teknik dan fisika terapan ke dalam prosedur dan praktek instalasi, interpretasi instruksi, pengoperasian, pengujian, pemeliharaan, troubleshooting, dan perbaikan untuk menyelesaikan permasalahan pada bidang instrumentasi dan sistem kendali berdasarkan teorema yang bersesuaian. Deskripsi pada mata kuliah Fisika Terapan adalah mata kuliah ini membahas tentang pengukuran besaran-besaran fisika, membaca dan menuliskan hasil pengukuran menggunakan sistem internasional dengan memperhatikan angka penting. Perkuliahan ini juga menghitung kesalahan-kesalahan pengukuran dan mengkonversikan besaran turunan maupun besaran dasar, serta memahami untuk menerapkan konsep-konsep kinematika dan dinamika dalam kehidupan dan juga pada aplikasinya di teknik elektronika. Selain itu, mata kuliah ini memiliki pemahaman tentang gerak, momentum, impuls, dan sifat-sifat listrik lainnya supaya dapat diterapkan pada keilmuan teknik elektronika. Seluruh pengetahuan pada pembelajaran mata kuliah Fisika Terapan ini diharapkan dapat menjadi penguatan untuk mengikuti perkuliahan keteknikan lainnya, dan kemudian dapat diterapkan dan digunakan oleh mahasiswa konsep-konsep fisika terapan tersebut untuk menyelesaikan persoalan terkait pada bidang instrumentasi, sistem kendali, dan pada bidang elektronika lainnya. Mata kuliah ini juga dilaksanakan dengan menjelaskan teori, contoh-contoh soal, diskusi kelas, dan memberikan tugas mandiri kepada mahasiswa. Berikut adalah materi yang saya sampaikan kepada mahasiswa pada perkuliahan Fisika Terapan. Yang pertama adalah pengantar Fisika Terapan. Yang kedua adalah vektor dan skalar, serta operasi vektor lainnya. Yang ketiga, kinematika atau ilmu gerak. Yang keempat adalah keseluruhan konsep dan hukum Newton. Yang kelima adalah kesetimbangan, momentum, dan impuls. Yang keenam, usaha, energi, dan daya. Yang ketujuh, listrik statis dan listrik dinamis. Yang kedelapan, kapasitor. Yang kesembilan, kemagnetan dan induksi, kemagnetan dan medan elektromagnet. Yang ke-10 adalah induksi elektromagnetik. Proses pembelajaran pada mata kuliah Fisika Terapan, khususnya pada program studi teknik elektronika di Politeknik Negeri Cilacap, dilakukan secara tatap muka dan dilaksanakan pada gedung kuliah bersama. Perkuliahan ini dilaksanakan melalui sistem paket yang telah dialokasikan waktunya sehingga tidak terjadi tabrakan antara teori dan prakteknya. Metode pengumpulan tugas yang saya lakukan pada perkuliahan mata kuliah Fisika Terapan dilakukan melalui Google Classroom karena kami menerapkan paperless sehingga kami mengurangi seluruh penggunaan kertas yang tidak diperlukan, sehingga tugas-tugas mahasiswa saya minta secara kesepakatan bersama mahasiswa untuk dikumpulkan melalui Google Classroom. Tugas yang diberikan baik individu maupun kelompok nantinya akan dikumpulkan melalui Google Classroom tersebut. Tujuan dan metode pembelajaran yang diterapkan diharapkan dapat membantu mahasiswa
untuk mampu menjelaskan teori dan pengertian fisika terapan, serta mahasiswa juga diharapkan dapat menggunakan konsep tersebut untuk menyelesaikan persoalan elektronika terkait. Selain itu, tujuan dari pembelajaran ini juga untuk memampukan mahasiswa atau meningkatkan pengetahuan mahasiswa untuk melakukan pengukuran dan menuliskan hasil pengukuran berdasarkan sistem internasional dan memperhatikan angka-angka penting serta kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengukuran. Kemudian mahasiswa juga diharapkan dapat mengkonversi besaran sehingga dapat memahami dan menerapkan konsep-konsep kinematika, dinamika pada kegiatan sehari-hari ataupun pada kegiatan-kegiatan dan aplikasi-aplikasinya pada teknik elektronika. Dan diharapkan juga mahasiswa dapat membedakan konsep energi, usaha, dan daya, serta memiliki pemahaman tentang gerak, momentum, impuls, dan sifat listrik, serta komponen-komponen elektronika lainnya. Metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah fisika terapan dilakukan melalui proses penyampaian informasi, diskusi, pengumpulan latihan, ataupun pengerjaan latihan, dan penugasan. Hal tersebut saya harapkan untuk mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan mahasiswa dapat meningkatkan ataupun juga memperluas pengetahuan mereka. Pada proses diskusi diberikan contoh-contoh khusus fisika ataupun contoh-contoh kasus yang terjadi pada sudut pandang fisika yang ada pada bidang elektronika. Dengan harapan, mahasiswa mampu menggambarkan secara real konsep fisika yang diketahui oleh mahasiswa dan penerapannya pada teknik elektronika, sehingga dapat menghubungkan pengetahuan mahasiswa dari sudut pandang teori dan juga prakteknya. Hasil dari diskusi kemudian akan disimpulkan secara bersama supaya tidak terjadi ketimpangan pengetahuan ataupun miskonsepsi antar mahasiswa. Dan untuk memantau hasil perkuliahan yang dilaksanakan, saya memberikan latihan kepada mahasiswa untuk memantau pengetahuan dan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah-masalah fisika ataupun soal-soal yang diberikan. Evaluasi pembelajaran saya lakukan melalui latihan, tugas, dan juga ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Untuk mempermudah pelaksanaan perkuliahan dan penyampaian materi, saya menyiapkan bahan ajar berupa slide presentasi atau buku ajar ataupun buku pegangan atau handbook yang sesuai dengan RPS dan juga kebutuhan perkuliahan mahasiswa. Untuk sistem penilaian aktivitas belajar mahasiswa yang dilakukan selama perkuliahan, baik itu latihan individu, latihan mandiri, ataupun evaluasi lainnya, dilakukan dengan pembobotan 30% tugas, 30% UTS, dan 40% ujian akhir semester sebagai indikator pembobotan nilai akhir mahasiswa. Kriteria kebenaran hasil evaluasi yang saya lakukan didasarkan pada kebenaran penjelasan, kemampuan menjelaskan, kerjasama kelompok, dan kebenaran dari jawaban tugas ataupun soal ujian yang diberikan. Hasil dari seluruh tugas ataupun evaluasi saya informasikan secara transparan melalui penilaian tugas secara langsung pada Google Classroom ataupun juga penginformasian nilai pada sistem informasi akademik mahasiswa di Politeknik Negeri Cilacap atau biasa kami sebut sebagai SIM PNC, sehingga mahasiswa dapat melihat secara langsung dan memantau hasil ujian ataupun tugas mereka yang mereka lakukan, dan mereka mendapatkan perbaikan dari hasil evaluasi pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan jadwal di kalender akademik yang telah disediakan oleh bidang akademik Politeknik Negeri Cilacap. Berikut ini saya tampilkan proses pembelajaran dari mata kuliah fisika terapan yang saya lakukan di Politeknik Negeri Cilacap, khususnya pada program studi teknik elektronika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita melanjutkan materi sebelumnya ya. Sudah siap ya untuk melanjutkan kuliah kita hari ini? Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang gaya ya. Jadi gaya adalah semua arah yang diberikan atau dorongan ataupun tarikan yang diberikan untuk sebuah benda
berpindah ataupun bergerak. Nah, di sini materi kita adalah tentang usaha dan energi. Usaha dan energi itu erat kaitannya ya, tidak bisa terpisah sendiri-sendiri. Setiap energi pasti ada usaha yang menyertainya. Dan setiap usaha itu terkait dengan gaya yang bekerja pada sebuah benda. Nah, di sini ada tujuan kenapa kita harus belajar ataupun memahami tentang usaha dan energi. Yang pertama adalah supaya kalian mampu membedakan konsep dari usaha, energi, dan daya. Apa itu usaha, apa itu energi, apa itu daya. Karena dalam elektronika kita sangat erat, sangat sering berbicara tentang energi, tentang listrik. Listrik itu asalnya dari mana? Kenapa elektron bisa berubah menjadi sebuah energi, bisa berubah jadi cahaya, gitu kan ya. Nah, kemudian setiap energi itu ada yang disebut dengan energi kinetik dan energi potensial. Jadi kalian diharapkan bisa menganalisis, bisa mengetahui hubungan antara usaha dengan apa itu yang dimaksud energi kinetik dan energi potensial. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang usaha dan energi, apa yang dimaksud usaha dalam kehidupan sehari-hari? Dalam pemahaman kalian, usaha itu apa? Kerja. Ya. Tapi dalam fisika, usaha itu punya konteks yang berbeda. Dia lebih spesifik. Usaha dalam fisika itu punya konteks yang spesifik. Ada yang sudah memahami apa itu usaha? Sudah pernah membaca? Ya? Oke, sehingga benda tersebut bergerak. Keywordnya ada di situ. Sehingga bendanya bergerak. Jadi harus berpindah. Kalau misalnya bendanya tidak berpindah, tidak bergerak, berarti usahanya tidak ada atau usahanya kurang. Contohnya apa? Contohnya kalian mendorong pintu, tapi pintunya tidak terbuka. Berarti usahanya sia-sia atau kurang. Kan begitu ya. Tapi kalau misalnya kalian menendang bola, kemudian bolanya bergerak, berarti usahanya sudah cukup. Ada usahanya. Begitu. Nah, sekarang di dalam konsep fisika, usaha itu ada yang positif, ada yang negatif, sesuai dengan arah geraknya. Nah, di sini saya contohkan kemungkinan dari penerapan persamaan usaha yang ada dalam fisika. Yang pertama adalah ketika jaraknya atau perpindahannya si benda, kalian harus lihat di sini, bendanya berpindah. Di sini ada jarak. Dia berpindah dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Usaha yang diberikan dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Jadi dia didorong dan geraknya searah dengan dorongan. Maka usahanya dianggap positif. Karena searah dorongannya yang diberikan ke arah kanan, pindahnya juga ke kanan. Berpindah juga bendanya ke kanan. Kalau dalam kurva kemarin kita sudah punya X dan Y. Di sini punya X dan Y. Karena di sini arahnya sama, berarti sudutnya berapa? 0 derajat. Kalau sudutnya 0 derajat, berarti cosnya 1. Maka rumus usahanya cukup dituliskan positif F dikali S. Atau gaya yang diberikan, dorongan yang diberikan dengan arah perpindahan si benda. Nilainya positif. Tapi kalau semisalnya bendanya bergeraknya ke kanan atau ke kiri, kemudian kita dorong atau kita tarik, tapi dia tetap bergerak misalnya ya. Berarti kan arah si benda bergerak tadi misal ke kiri, kemudian kita tariknya dia ke kanan. Dia kan bertolak belakang. Ya kan? Usaha yang diberikan berarti nilainya menjadi negatif. Kenapa? Karena sudutnya atau arah dari perpindahan benda dengan usaha dengan gaya yang diberikan dia 180 derajat. Hasilnya minus. Ya, maka usahanya dianggap nilainya minus. Nah, kemudian di sini ada yang usahanya nilainya 0 atau dianggap sia-sia. Maksudnya apa? Kalian pernah mengangkat beban yang berat, kemudian kalian pegang pakai tangan begini ya. Nah, bebannya itu kan berat. Berarti usaha yang dilakukan kan tangan ya. Tangannya menarik ke atas karena berat. Tapi bebannya bergeser ke kanan, ke kiri mengikuti perpindahan kalian. Begitu kan? Di sini.
bebannya bukan naik ke atas, tapi berpindah ke kanan ke kiri ikut badan. Nah, karena ikut badan, maka dianggapnya gaya yang diberikan arahnya ke atas, perpindahannya ke kanan atau ke kiri. Di sini sudut yang terjadi berapa? 90 derajat. Ketika sudutnya 90 derajat, maka nilai cos-nya adalah 0. Ketika nilai cos-nya 0, maka usahanya menjadi 0. Inilah usaha yang dianggap sia-sia. Oke, di sini saya ada sebuah simulasi atau sebuah kerja yang dilakukan oleh seorang bapak-bapak pemikul beban. Ya, ini biasanya terjadi di sawah, di pasar ya, kulit tanggul biasanya. Dia mengangkat bebannya di pundak. Kalau seperti ini, berapa usaha yang dia lakukan? Berapa kerja yang dia lakukan? Oke. Karena tegak lurus antara perpindahan dengan gaya diberikan. Oke. Usahanya nilainya 0 karena perpindahannya kan bebannya mau dipindahkan nih dari sini mau pindah ke sana, ya kan? Mau pindah tapi ngangkatnya ke atas. Jadi usahanya sangat besar sekali untuk memindahkan si benda ini. Gaya yang diberikan, dorongan untuk ke atas itu sangat besar sekali. Setiap dia bergerak dia punya dorongan dari pundaknya untuk mengangkat beban itu ke atas. Tapi bebannya atau bendanya berpindahnya miring, tidak hanya ikut ke atas saja, ya kan, nggak ke atas terus-terusan kan, tapi di pundak. Nah, karena dia sudah ada di pundak, ada dorongan yang diberikan, energi yang diberikan oleh beban, oleh pundaknya dia, usahanya dianggap 0. Nah, sekarang hubungannya apa antara usaha dengan energi? Karena kita membahas tentang usaha dan energi. Energi itu ada yang namanya energi mekanik. Jadi semua benda itu punya energi mekanik. Energi mekanik itu adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik dan potensial itu sendiri adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda. Nah, sekarang apa itu energi kinetik, apa itu energi potensial? Oke? Energi kinetik itu merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang disebabkan oleh tekanan. Sedangkan energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi bendanya. Oke, yang pertama energi kinetik itu terjadi karena adanya gerak benda. Jadi bendanya bergerak. Kalau bendanya diam tidak ada energi kinetiknya. Yang kedua, energi potensial itu terjadi karena ada kedudukannya, ada posisinya. Kalau tidak ada posisi bendanya, maka tidak ada energi potensial. Nah, sekarang energi kinetik itu ada banyak jenisnya. Ada energi listrik, ada energi bunyi, ada energi cahaya, energi panas. Karena semuanya itu menggerakkan partikel. Jadi yang dianggap bergerak itu partikelnya. Sehingga memunculkan energi kinetik. Dan semua benda itu pasti punya energi kinetik dan energi potensial atau salah satunya. Ketika mereka punya dua-duanya jenis energi di sini, maka berubah menjadi energi mekanik. Namanya energi mekanik. Kenapa energi mekanik? Karena energi mekanik adalah jumlah, ya. Jumlah dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial yang dimiliki oleh si bendanya. Nah, kalau dia jumlah, maka persamaannya berubah. Yang tadinya energi kinetik punya persamaan setengah mv kuadrat, massa dikali kecepatan dikuadratkan, kemudian energi potensial punya persamaan massa dikali gravitasi dikali ketinggian, maka di sini energi mekanik akan berubah menjadi jumlahnya. Ya, di sini ada energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Atau biasanya ditulis setengah mv kuadrat ditambah mgh. Inilah energi kinetik dari sebuah benda. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka ada sebuah contoh kasus untuk latihan kita. Di sini ada sebuah benda bermassa 2 kg berada di atas lantai.
Kemudian benda tersebut diberi gaya sebesar 20 Newton. Berarti bendanya ada di atas lantai, diberi gaya, baik itu gaya dorong atau gaya tarik atau gaya angkat ya, diangkat sebesar 20 Newton dan membentuk sudut 30 derajat. Berarti dia seperti ini. Ini ada benda di bidang datar. Kemudian di sini bendanya diberi gaya dan gayanya membentuk sudut 30 derajat. Di sini F, di sini 30 derajat. Jadi ngangkatnya miring. Kayak kita narik koper. Ya, miring 30 derajat. Terhadap bidang datar tersebut. Tentukan usaha atau usahanya berapa yang dilakukan oleh gaya total yang bekerja pada benda jika bendanya bergerak 1 meter. Ada yang ingin menjawab latihan ini? Ya, silahkan. Boleh dihapus. Yang lain boleh sambil mengerjakan latihan yang ada di buku ajar ya. Oke, terima kasih. Oke, hasilnya adalah 10 akar 3 Joule. Ya, jadi energi atau usaha yang dilakukan adalah sebesar 10 akar 3 Joule. Ada yang berbeda hasilnya? Sama ya, baik. Oke, setelah ini kalian bisa mengerjakan tugas yang sudah disampaikan di Google Classroom. Nanti silahkan dikumpulkan di Google Classroom-nya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum ditutup? Cukup ya, baik. Untuk materi selanjutnya nanti akan kita bahas lagi tentang hukum kekekalan energi. Jadi energi yang kekal gitu ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di program studi Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap, khususnya pada mata kuliah Fisika Terapan.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.